Insya Allah pada level 2 ini akan disampaikan materinya oleh Ustadz Awaludin Fajr MPD. Beliau adalah alumni Gontor 2006 dan juga sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Primago Indonesia. Nah, mohon semuanya ya, kakak-kakak sekalian disimak baik-baik materinya ya, supaya tidak tertinggal. Ustadz Awaludin sudah bisa, Ustadz? Cek. Assalamualaikum Ustadz Kresna. Waalaikumsalam. Ya, Kedengaran suaranya Ustadz ya? Ya, baik. Waktu dan tempat kami persilakan ke Ustadz Awaludin. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga adik-adik semuanya selalu sehat, selalu diberi keistiqomahan ya, untuk menjemput takdir menjadi santri dan santriwati Gontor di tahun 2021 insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini suatu kesyukuran kita bisa bertatap muka ya, walaupun hanya dengan virtual ya. Semoga konsep belajar menuntut ilmu ini kita dapat semuanya ya. Karena dalam sebuah hadis ya, man salaka tariqan fi talabil ilmi sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang niatnya menuntut ilmu ya, Allah akan mempermudah untuk menuju surganya Allah insyaallah. Ada di semuanya, kita ketahui di pekan kemarin raise your hand ya, yang sudah ikut level 1 siapa saja? Ya. Coba diangkat tangannya. Oke, coba diangkat tangannya yang oke ya. Saya pikir sudah selesai ya. Kita ketahui bersama bahwa ya tolak untuk bisa masuk ke Gontor itu adalah Al-Qur'an dan dikte Arab. Dan dikte Arab ini ya tidak ada rumus atau yang harus dihafal. Yang terpenting adalah banyak berlatih. Karena namanya dikte ya, ada orang di depan mengucapkan, adik-adik itu menuliskan. Maka dari itu konsep yang harus dipegang teguh adalah konsentrasi. Ketika sudah konsentrasi ya harus banyak berlatih tulisannya. Yang penting konsentrasi sudah, terus bisa membedakan huruf. Kemarin kan sudah dibedakan antara alif dengan ain, kaf dengan qaf, ya kan? Beberapa tak dengan to, ya kan? Kan sudah diajarkan di level yang pertama. Hari ini kita naik kelas di level kedua. Harapannya di level kedua ini adik-adik sudah bisa membedakan nih antara dua kalimat ketika disambung seperti apa. Jadi sebelum kita mulai, siapkan alat tulisnya masing-masing dan jangan lupa konsentrasi. Siap semuanya? Oke. Mari kita mulai belajar virtual pada hari ini dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terlihat ya semuanya ya? Terlihat semuanya? Buat teman-teman semuanya, yang adik-adik semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu ya. Hari ini kita akan belajar di level kedua, yaitu tentang dikte Arab. Siapkan catatan dan alat tulisnya. Yang ini yang harus penting ya. Yang kedua, kata bantu atau kata hubung. Perhatikan kata-kata berikut ini. Ketika adik-adik semuanya nanti mendapatkan kata bi, ila, min, an, ala, fi, amama, waro'a, janiba, tahta, fauqo. Ketika adik-adik sudah menemukan kata ini ya sudah dilihat nih, oh tuh penulisannya ila itu seperti itu. Min itu seperti itu. An itu seperti itu. Ala seperti itu. Fi, ingat-ingat ya. Fi, biasanya kalau adik-adik kita ini yang belum bisa menulis Arabnya, biasanya kalau disambung dengan
Fil madrasati, fa-nya dia fa ya-nya tidak berdiri sendiri tapi disambung dengan alif lam. Nah, ini kan nanti kita akan membahas tentang terkait dengan alif lam qamariyah dengan alif lam syamsiyah. Ini ba ya, ini ba ini ilah, ingat-ingat ya, ilah ya. Nanti dia mau disambung dengan ilal madrasati, ilal maktabati. Ketika ada alif ila ini dan di sini ada alif lam yang terbaca, itu tetap dia akan berdiri sendiri. Ya. Oke ya. Coba ya. Sebelum kita masuk ke salah satu contoh, coba kita praktekkan. Ini praktek ya masih ya. Saya baca 1 kali. Ingat. Bikolamin. Coba. Oke, ya. Nah, ini kalau imla ini harus banyak berlatih ya. Oke, kita selanjutnya ya. Kita akan membacakan yang kedua ya. Ila yaumin. Oke, ingat lagi. Saya baca 1 kali ya. Fil baiti. Oke, ya sudah selesai ya. Nah, ini kenapa di belajar imla ini ya harus cepat. Kenapa? Karena durasi ujian imla nanti ketika ujian masuk gontor itu tidak banyak atau tidak panjang, sehingga yang harus dilakukan adalah bagaimana konsentrasi dan kecepatan dalam menulis. Nah, nanti ketika nanti adik-adik kita ini ketinggalan seumpama dia udah penguji ini sudah membaca nomor 1 udah di paragraf kedua seumpama ya. Jadi ketika kita tidak bisa mengikutin ya, jadi ya harap di agak kasih jeda ya untuk bisa menulis di soal selanjutnya. Kita lihat yang tadi. Nah, ini. Bikolamin. Nah, ini baknya dia berdiri sendiri. Bikolamin. Nah. Ila yaumin. Nah, seperti ini ya. Fil baiti. Nah, ketika fil baiti, fa berdiri sendiri, alif baiti. Oke, kata-kata tersebut bila bertemu dengan kata tanpa alif lam menjadi seperti ini. Bikolamin. Nah, ini tanpa alif lam ya. Tanpa alif lam. Ila yaumin min ba'din, ini tanpa alif lam. Dan bila bertemu dengan kata yang beralif lam menjadi seperti ini. Amamal. Nah, ketika dia ketemu dengan alif lam ini dohir, ini jelas. Amamal baiti. Nah, ketika bisayaroti. Nah, ketika dia ketemu dengan bis, ini kan bacanya alif lam syamsiyah. Waro al maktabi. Ini waro'a al maktabi. Kita lanjut yang selanjutnya. Idom dan idofah. 2 kata yang menjadi satu makna terdiri dari kata pertama tanpa alif lam. Kata kedua memiliki alif lam. Asal katanya babun. Nah, ini babun al-faslu. Ketika dalam pembacaan imla nanti dia akan menjadi babul fasli, bukan babun al faslu, bukan dipisah tapi dibaca langsung babul fasli ya. Bisa dimengerti ya. Oke, kita lanjut ya. Nah. Idhofah yang memiliki alif lam qamariyah ya. Halawatul. Nah, ini halawatul. Nah, ini alif lamnya ini terbaca dengan jelas. Nah, mungkin kalau dalam ilmu tajwid ini adalah alif lam qamariyah. Terdengar jelas perbedaan kata satu dan kata yang kedua. Nah, ini memiliki alif lam syamsiyah. Ibadur rahmani. Nah, ketika kata ibadur rahmani, ketika dia tidak menjadi dul tapi dia
lari ke siddah tasjid yang ada ro di sini, dia dibacanya ibadur rahmani, bukan ibadu ar-rahmani, tidak terputus ketika nanti ketika ujian di gontor. Ya. Jadi yang di sini alif lamnya itu disamarkan. Karena konsepnya dalam ilmu tajwid ini kan alif lam syamsiah. Kalimat ber, yaitu kata sifat, satu kalimat yang memiliki dua kata, terdiri dari satu kata pertama memiliki alif lam. Kata kedua juga memiliki alif lam. Nah, ini asal katanya asa'yu. Nah, ini berbeda kan, ini ain di tengah kayak gini nih. Asa'yu. Al-mashkuru. Nah, ketika dibaca menjadi asya'yul mashkuru. Nah, ini dalam konsep ilmu nanti gitu. Asya'yul mashkuru. Nah, shinnya itu ada di sisanya. Shin. Shin. Ya. Jadi ini harus dilatih juga untuk membedakan. Jadi bedakan antara sin yang pertama dengan shin yang kedua. Asa. Nah, sa ini ainnya ini. Ya. Asya'yul mashkuru. Nah, ketika di sini asya'yu al mashkuru, ketika nanti dalam imla dia dibaca asya'yul mashkuru. Ya. Jadi penulisannya seperti ini. Ya. Oke, kita akan lanjut ya. Bila ada alif lam qamariyah itu terbaca jelas. Al jam'ul marhumu. Nah, ini. Alif lam jam'ul al marhumu. Nah, al jam'ul marhumu. Ini alif lam qamariyah. Ketika ada kata al, oh berarti alif lam qamariyah. Ya. Ketika nanti ada alif lam syah terbaca syamar tuh al kalamun nafi'u. Al-kalamun nafi'u. Nah, ini kalau sini kan alif lam qamariyah terbaca jelas, ini juga terbaca jelas. Ketika di sini, nah ini alif lam qamariyah di depan dan alif lam syamsiahnya di belakang. Gimana cara bacanya? Al-kalamun nafi'u. Al-kalamun nafi'u. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Harus jeli membedakan dan memisahkan kata pertama dengan kata kedua. Nah, ketika kita sudah mengetahui beberapa kalimat ini, kapan dia menggunakan alif lam yang terbaca dengan jelas, kapan dia tidak jelas atau samar atau dikatakan dengan alif lam syamsiah. Ketika adik-adik semuanya sudah tahu seperti ini, ya. Ketika sudah tahu, ya, jadi ketika ujian nanti ya sudah nggak ragu lagi. Nggak ragunya apa? Ketika ujian ya, ketika ujian nanti kan ruangan satu dengan ruangan sebelahnya pasti ketika dibacakan di soalnya dibacakan nggak mungkin samaan soalnya, betul nggak? Jadi ruangan pertama sudah nyampe di al jam'ul marhumu. Siapa tahu di ruangan sebelahnya itu sudah bukan al-jam'ul marhumu lagi, tapi di kalimat setelahnya seperti kalamun nafi'u, dan suara tersebut pasti terdengar dengan satu ruangan dengan ruangan. Kalau tidak konsentrasi, terkadang kita terkecoh. Kenapa? Banyak menulis hal yang di sini padahal kita masih di al-jam'ul marhum. Maka dari itu konsentrasi di imla ini penting. Dan jangan hiraukan suara-suara yang lainnya. Fokus pada mulut pembaca. Oke. Dari situ ya, habis ini kita akan latihan ya. Dari situ ada ya hal yang mau ditanyakan, boleh? Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan dibuka dulu mikrofonnya. Ya, silahkan sebelum kita masuk ke latihan. Boleh, silakan bertanya. Kalau tidak ada, ya. Oke, coba yang mau bertanya, coba angkat tangan, coba. Ada yang mau bertanya?
200 nggak cukup bayar. Bisa di chat. Oke, boleh bertanya ditulis di chat boleh ya? Boleh. Atau enggak sih kalau untuk pertanyaan di akhir ada 1,5 jam sendiri tuh buat nanya doang setelah materi. Oke. Oke, kalau gitu nanti kita akhirin saja ya untuk soal untuk pertanyaannya. Hari ini kita akan mencoba akan latihan soal. Yang pertama harus jeli ya, alif lam Samsiah, alif lam komariahnya ya. Nanti ada 5 soal, setiap soal dibaca 3 kali, akan diulang terakhir masing-masing 1 kali. Semuanya peserta agar konsentrasi dan fokus, mata melihat ke pengucapan narasumber dan telinga mendengar dengan seksama. Oke. Kita akan mulai ya. Nanti ketika ujian itu penguji akan membaca dari nomor 1 sampai terakhir terlebih dahulu ya. Baru nanti akan mengulang dari 1 per 1 dari nomor ke nomor, habis itu baru di terakhir akan diulangin 1 per 1 lagi. Oke. Iya, soal aja. Oke, bersiap ya. Mana sih? Sudah siap teman-teman semuanya? Ya. Nanti ketika sudah mau ujian nanti harus benar-benar disiapkan pulpennya ya, atau pulpennya harus benar-benar ada persiapan minimal 2. Khawatirnya nanti nggak nyata ya di ketika penulisan ya. Baik. Ada dari semuanya 5 soal saya baca dari pertama sampai terakhir. Bi khairin minadz-zulumati halawatul kasbi soidus samaki al kalimatun nafi'atu. Saya baca nomor 1, saya baca 3 kali. Bi khairin, bi khairin, bi khairin, uktubu. Nomor 2, saya baca 3 kali. Minadz-zulumati, 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 uktubu. Fokus ya, kerjakan sendiri walaupun di sampingnya mungkin ada sahabat, rekan, saudara, tolong fokus. Nomor 3, saya baca 3 kali. Halawatul kasbah, halawatul kasbah, halawatul kasbah, uktubu. Nomor 4, saya baca 3 kali. Soidus samaki, soidus samaki, soidus samaki, uktubu. Dan yang nomor terakhir saya baca 3 kali. Al kalimatun nafi'atu, al kalimatun nafi'atu, al kalimatun nafi'atu, uktubu.
Oke. Saya baca dari pertama sampai terakhir. Bi khairin minadz-zulumati halawatul kasbah saydus samaki al kalimatun nafi'atu. Oke. Sudah ya. Kalau sudah fokus ya. Nah, di imla nanti seperti ini. Dia bacanya cepat ya kan. Makanya nanti harus banyak berlatih. Untuk melatih menulis ini sangat mudah sekali dilakukan di rumah. Seperti adik-adik semuanya ini kan sudah hafal, seumpama sudah hafal surat Al-Fatihah. Coba apa yang sudah dihafal coba ditulis, latihan. Oh, hari ini saya sudah menghafal doa bangun tidur. Coba itu ditulis. Oh, hari ini saya menulis surat An-Nasr. Nah, itu ditulis. Nah, untuk apa? Untuk latihan. Jadi imla ini harus banyak berlatih. Jadi itu saja. Kalau seandainya nanti ada hal yang mau ditanyakan, ya silahkan ditanyakan terlebih dahulu ya. Terima Ya, kasih adik-adik Ustadz semuanya. Awal, Ya, Ustadz. ada pertanyaan tadi tuh dari siapa tadi? Tangerang. Nanti di Gontor imlanya berapa soal, Ustadz? Oke. Ya. Baik, terima kasih ya. Untuk soalnya, kalau tadi itu latihannya itu sangat simple ya. Jadi ketika nanti di Gontor itu soalnya biasanya tuh 5 soal, tapi satu contohnya kayak tadi dorbun atau maktabun garis berarti satu soal itu bisa 5 sampai 6 kata. Nomor 2, nah itu dua kalimat yang seperti tadi itu bisa 5 sampai 7 kata. Sampai nomor 1, 2, 3, 4, 5. Dan biasanya nomor 5 ini kalau lihat analisa soal tahun sebelumnya itu biasanya doa-doa gitu. Jadi emang harus banyak berlatih nih doa-doa itu tulisannya seperti tulisan Allahumma ya itu tulisannya seperti apa. Yang biasanya yang belum terbiasa menulis biasanya dipisah. Karena itu Allahumma. Nah, ini berarti kan wah Allah kata-kata Allah ini sendiri habis itu ha mim. Nah, itu kan salah. Coba dilihat lagi untuk penulisan Allahumma di doa-doa. Gitu Ustadz, boleh? Ada yang mau tanya lagi? Ya, tadi ada pertanyaan masuk lagi nih yang kedua. Kalau penulisan alba itu alif lamnya itu pakai sukun atau tidak? Oke, ya. Al-baitu ini ya boleh pakai sukun, boleh tidak. Yang terpenting adalah terbaca jelas. Ya. Terkadang penulisan kita tulis apa yang kita maksud itu sudah betul, tapi penulisannya kurang bagus. Ini kadang-kadang ini menjadi pertimbangan. Maka dari itu dari saat ini harus banyak latihan menulis gitu Ustaz. Jadi boleh dikasih harokat ya. Al-baitu itu boleh pakai sukun ya, boleh tidak. Tapi alangkah baiknya untuk latihan pertama untuk dasar ini dibiasakan ya sehingga bisa mengerti bagaimana tata cara penulisan imla. Gitu Ustaz. Oke. Ya, ini nanti yang sudah kunci jawabannya gimana? Ditaruh di grup aja. Ya, nanti kunci jawabannya nanti kita akan kasih di grup ya. Saya besar harapannya ini latihan imla dasar ini hanya untuk review untuk mengetahui bagaimana cara penulisan kata-kata yang tadi sudah disebutkan ya. Saya berharap itu banyak berlatih kembali di rumah. Ada yang adik-adik yang sudah punya guru masing-masing ya silahkan dilatih. Yang terpenting di imla ini adalah banyak latihan. Begitu Ustadz Kresna ya. Kurang lebihnya ya ini saya berharap adik-adik semuanya ini silahkan sebelum kita akhirin ini subscribe terlebih dahulu ya. Sosial medianya dari Bimbel Primago ya. Boleh Ustadz, silahkan Ustadz Kresna. Saya kembalikan ke Ustadz Kresna. Ya, saya menyambung tadi karena memang di Primago ini banyak sekali ya kegiatannya teman-teman sekalian. Kita nggak hanya ada di workshop imla saja, tapi banyak. Nanti kita punya kegiatan bimbel online, privat, bimbel offline juga ada. Kemudian nanti kita juga akan mengadakan tryout
Kemudian kita juga mengadakan camp ya, ada yang camp di bulan Februari, Maret, dan juga ada juga di bulan Ramadan. Maka supaya teman-teman tidak ketinggalan ya, selalu follow akun-akun daripada sosial media Primago. Yang pertama di YouTube itu ada Primago Channel. Jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya supaya nanti kalau kita ada video-video latihan imla terbaru, teman-teman juga bisa langsung update dan bisa meningkatkan kemampuan dan menguji coba sudah sejauh mana kemampuan imlanya. Kalau di Facebook ada, bisa dicari akun Facebook Primago Bimbel Masuk Gontor. Nah, itu juga ada grupnya. Kemudian di Instagram juga ada Primago Bimbel Masuk Gontor, ada juga Primago School juga. Kemudian di TikTok juga ada Bimbel Primago di situ. Insya Allah kita akan update selalu info-infonya. Dan nanti kalian boleh juga request kira-kira kalian mau program apa nih yang kira-kira bisa membantu kesulitan atau bisa meningkatkan kemampuan kalian gitu. Silakan mau nanya-nanya. Misalnya, Ustadz saya belum bisa imla. Nah, nanti kita akan sarankan bagaimana tata cara supaya bisa meningkatkan kemampuannya. Ya, di sini sebenarnya di chat masih banyak pertanyaan-pertanyaan ini. Insya Allah sudah cukup. Oh ya, ada satu lagi nih. Saat awal mungkin bisa dijawab nih, Sat. Iya, Kalau Ustaz, di boleh. Gontor ujian Iya, imlanya Ustaz, sendiri boleh. atau rame-rame? Nah, dari Lampung, Ashraf Ibnu Hamka. Oke. Di Gontor ujian imlanya sendiri atau rame-rame? Oke. Ini pertanyaannya yang bagus ya. Jadi nanti di Gontor itu imlanya ya nanti satu kelas itu bisa 30 sampai 40 orang ya. Jadi adik-adik ini bersama-sama nanti ya, bersama-sama satu ruangan ya. Dan ruangan itu ya bukan jauh-jauhan tapi satu ruangan sebelahnya satu ruangan ya kan. Emang nanti yang mendaftar ke Gontor itu bukan hanya 100 sampai 1000 orang ya, tapi tahun kemarin hampir 3.400 ya, sehingga butuh lokal kelas yang dibutuhkan. Makanya konsentrasi ini penting. Jadi ujiannya ini enggak sendiri-sendiri biasanya. Kebanyakan adik-adik kita ini ketika mengikuti ujian imla itu banyak groginya. Kenapa? Karena dalam satu bangku itu kan bertiga duduknya. Mungkin tidak ada yang kenal, terus yang satu lagi postur tubuhnya besar. Karena kan nanti dari lulusan SMP sama lulusan SD kan nggak dipisah, soalnya sama gitu. Jadi biasanya yang terjadi itu biasanya grogi. Grogi itu sudah duduknya bertiga, terus di samping kita badannya besar ya, di belakang kita temannya tidak ada yang tahu, yang kenal, akhirnya ya ketika tidak konsentrasi. Ketika tidak konsentrasi ini menjadi hal yang merusak penulisan di imlanya sendiri. Gitu Ustadz Kresna. Ya, ini masih boleh, Sat? Ada pertanyaan lagi, Sat? Boleh, Ustadz. Ya, ini tadi ada pertanyaan, di Gontor ujiannya berapa hari dan tahun ini bagaimana? Mohon penjelasannya, Ustadz. Oke, jazakallah ya. Ujian di Gontor ya, seperti pengalaman kemarin ya, bahwasannya nanti tahun ini kan sudah ada ya informasi di kalender Gontor ya untuk pendaftarannya ini seperti tahun kemarin. Kalau tahun-tahun sebelumnya Gontor tidak pernah melakukan pendaftaran online. Tapi tahun kemarin sama insya Allah tahun ini juga akan melakukan pendaftaran online. Jadi yang harus dilakukan pertama kali yaitu mendaftarkan dirinya dengan online terlebih dahulu, pemberkasannya di situ, terus syarat-syaratnya dilengkapin di situ, terverifikasi, nanti baru mendapat nomor registrasi. Ketika dapat nomor registrasi nanti ada syarat-syarat untuk pembayaran, nanti baru ditunaikan dengan melalui akun virtual yang sudah ditentukan oleh panitia.
Nah, baru nanti berkas itu nanti di print out itu nanti berkas aslinya, berkas fotokopian atau legalisirnya sama yang print out dari hasil pendaftaran online ini dibawa. Nah, nanti pemberangkatannya kan dari tanggal 5 sampai tanggal 10 Syawal. Tanggal 5 sampai 10 Syawal ini jatahnya 5 hari. 5 hari ini untuk ujian lisan. Jadi terus berarti ujiannya 5 hari tidak, ujiannya cuma sehari saja. Ya. Jadi jatahnya 5 hari ini ya mereka harus mengikuti ujian lisan terlebih dahulu ya. Baru nanti biasanya di tanggal 11 Syawal itu adalah ujian tulis. Ujian tulis ini serempak. Jadi semuanya itu melaksanakan ujian tulis langsung di tempat ya. Jadi kalau emang ada datang tanggal 5 Syawal ke Gontor ya melalui bimbingan masing-masing ya atau bisa melalui dengan Primago juga ya. Berarti berangkat di sana ya berarti hampir 5 hari kurang lebih hampir 10 hari lah sampai ke pengumuman. Jadi tanggal 5 Syawal sampai tanggal 15 Syawal ini kan hampir 10 hari ya. Ketika pengumuman itu berlangsung. Nah, tapi bagaimana pasca setelah pengumuman? Ya, pasca setelah pengumuman ini bisa 3 sampai 4 hari untuk melengkapi. Nanti kan ada perpindahan dan yang lainnya, terus ngurusin buku dan yang lainnya ya. Kurang lebih sekitar 13 sampai 14 harian. Makanya nanti kebijakan dari bimbingan kan harus melalui rombongan di daerah masing-masing atau bisa melalui bimbingan masing-masing. Gitu Ustadz Kresna. Ya, ini ada yang nanya juga nih, kalau misalnya ngerjakan imla terus tertinggal, solusinya gimana, Zat? Belajar imla, maksudnya Ya, ujian imla. lagi ngerjain imla, ketinggalan dia. Ini pertanyaan menarik juga ini ya. Biasanya di Gontor ini kan penguji itu akan membaca, kan saya sudah lakukan tadi, yaitu membaca dari nomor 1 sampai terakhir dulu. Jadi dia membaca, adik-adik tidak boleh menulis, jadi harus konsentrasi baca. Ketika membaca tersebut ya, ini harus direview nih. Oh, pernah nggak sih kata-kata tersebut saya udah pernah menulis nggak sih gitu. Nah, jadi mereview di otak kanan kita ya kan, mereview ya. Baru kan nanti baru akan dibaca sesuai dengan penguji. Ada yang dibaca 1 kali, ada yang dibaca 2 kali, ada yang dibaca sampai 3 kali. Tinggal diketahui, wah kalau dibaca 1 kali berarti ini pendek ini. Kalau dibaca 2 kali sedang-sedang. Tapi kalau saya baca 3 kali, wah ini panjang ini berarti ya, maka harus konsentrasi. Ketika nanti seumpama di saat itu tertinggal ya, seumpama sudah menulis kayak halawatul kasbi, bingung nih halawatu, al-kasbinya bingung. Ini halawatu apa ya gitu. Nah, dikosongin aja, dikasih jeda, baru digaris miring. Nah, kenapa dikasih jeda? Karena nanti kan di terakhir akan dibaca lagi. Nah, ketika dibaca lagi ini adik-adik semuanya harus konsentrasi nih. Ngikutin, oh ini benar ya, yakin aja benar gitu. Tapi ketika ada yang ketinggalan tadi, fokus di situ. Halawatul kasbi, langsung ditulis. Oh berarti kasbi. Jadi jangan grogi nih. Biasanya kalau sudah ketinggalan ini ngilangin konsentrasi. Kenapa? Grogi. Ketika grogi, itu udah menghilangkan konsentrasi, moodnya nggak enak dan yang lainnya, udah bingung nih, jadi udah hilang semuanya. Jangan sampai gara-gara tertinggalan menghanguskan nilai-nilai imla di nomor berikutnya. Begitu Ustadz Kresna. Iya, masih bisa Ustadz nih pertanyaan lagi ya. Oke, boleh. Ini dari Fak-Fak Papua. Nanti kan ke Gontor bareng rombongan. Di sana tidak ada rombongannya. Solusinya gimana, Zat? Bareng rombongan di sana tidak ada rombongan. Pasti nanti diarahkan, Bun. Seperti tahun kemarin ada beberapa adik-adik kita ini berangkat sendiri karena memang tidak mengetahui informasi bahwa harus berangkat bersama IKPM. Makanya jauh-jauh hari disampaikan saat ini. Ketika nanti di sana tidak ada rombongan, pasti nanti akan dipanggil ini sama panitia ujian, nanti diarahkan ke kafilahnya masing-masing. Terus nanti di sana juga ada kelompok-kelompok belajar. Jadi jangan khawatir kalau tidak ada persiapan dan yang lainnya. Di sana juga ada bimbingan-bimbingan yang dilakukan oleh para ustadz-ustadz yang ada di Gontor 2. Seperti tahun kemarin itu ada kelas imla ada di dalam masjid, kelas bahasa Indonesia, kelas matematika dasar itu ada di Serambi Masjid. Terus kelas imla lagi ada berapa? Tinggal nanti adik-adik kita
keaktifannya itu harus di inisiatif tersendiri. Saya mau ikut apa nih gitu. Jangan sampai nyampe di sana malas-malesan ya kan, terus grogi ya enggak, terus juga ada minat belajar, hasilnya harus pulang atau gagal tidak masuk gontor. Itu sangat disayangkan. Begitu. Ya, ini pertanyaan lagi, Sat. Boleh. Ujian masuk gontor selain IMLA apa saja? Oke, ya. Ah, Ujian tulisnya itu ada empat materi ya, yaitu berhitung angka, berhitung soal ya. Tahun kemarin berhitung angka, berhitung soal ini jadi satu, itu jadi matematika dasar. Terus bahasa Indonesia ya, tahun kemarin bahasa Indonesia tidak diujikan, tapi saat ini dapat informasi di kalender itu bahasa Indonesia diujikan. Terus IMLA. Jadi kalau seandainya berhitung angka, berhitung soal itu jadi satu, berarti 3 materi ya. Berhitung ya, itu di dalamnya matematika, berhitung angka, berhitung soal, bahasa Indonesia sama IMLA, itu ujian tulisnya. Untuk ujian lisannya itu Al-Qur'an ya. Terus doa-doa ya, terus interview kenapa mau masuk ke gontor dan yang lainnya ya, seperti itu. Gitu Ustadz. ya, ini banyak yang nanya kegiatan di gontor, Sat. Gimana, Sat? Kalau Silang aja. apa? Silang aja. Oh ini silang. Nggak kelihatan. Kalau nanti masalah kegiatan di gontor sekarang banyak ya, dengan adanya media sosial, adik-adik bisa langsung klik di channel YouTube Gontor ya, itu sudah banyak aktivitas ya. Saya berharap adik-adik semuanya mulai saat ini bismillah ya Allah, semoga Gontor itu menjadi tempat pendidikan yang terbaik bagi saya. Ditempatkan dimanapun, kalau seandainya Gontor Putri 1, yang santriwati nih, Gontor Putri 1 itu yang terbaik, saya tempatkan di situ. Kalau Gontor Putri 2 itu yang terbaik, tempatkan di situ. Kalau di Gontor Putri 3 yang terbaik, tempatkan di situ. Kalau Gontor Putri 5 terbaik, tempatkan di situ, dan seterusnya. Putra pun sama. Mau ditempatkan di kampus 1, kampus 2, kampus 3, kampus 4, kampus 5 dan seterusnya, semoga itu yang terbaik. Yang terpenting adalah spirit adik-adik untuk bisa masuk ke Gontor, bukan hanya sekedar masuk, tapi bisa sampai selesai menjadi alumni Gontor. 4 tahun yang lulusan SMP itu sangat cepat, karena memang di Gontor tidak terasa waktunya. 6 tahun bagi lulusan SD sama MI ini cepat sekali, karena tidak terasa sudah masuk kegiatan dari pagi, terus bangun pagi, ketemu, tidur lagi, besok beraktivitas lagi, gak terasa sudah sebulan, sudah 1 semester, sudah 1 tahun, nggak terasa sudah kelas 6 KMI. Jadi aktivitas bisa dilihat di channel YouTube di TV Gontor maupun di channel YouTube-nya Primago, itu bisa ngelihat di situ. Begitu Ustadz. Ya, baik, terima kasih banyak Ustadz Awaludin Jazakallah atas Ustadz. narasumber IMLA-nya ini, karena sudah menyampaikan di level 2 ya. Siap. Dan ini rupanya teman-teman kita di Indonesia Timur, Maluku dan Papua katanya udah maghrib ini, udah lewat, mau izin sholat dulu. Bapak, dipersilahkan ya. Silakan. Ya, adapun yang di bagian barat ini masih sekitar jam 5 ya. Yang di Jerman mungkin masih siang ini ya, masih jam 12 siang ini. Nah, yang di Jerman di daerah mana itu, Ustaz? Jerman di mana ini? Aisyah di Wilhelm kayaknya sih. Oke. Wilhelmburg. Silakan yang wilayahnya sudah sampai maghrib boleh meninggalkan. Nanti insya Allah untuk jawaban daripada latihan yang tadi dibacakan Ustadz Awaludin akan kita berikan di grup. Nanti silakan itu dikoreksi. Saya betul berapa ya? Betul 1, 2, 3 atau betul semuanya? Syukur-syukur kami berharap bisa betul semuanya ini. Tapi kalau seandainya masih banyak yang salah, tidak perlu khawatir ya. Karena nanti minggu depan kita akan mengadakan workshop IMLA lagi level 3 ya. Dan insya Allah akan banyak lagi kunci-kunci rahasia-rahasia daripada soal IMLA yang akan
kita sampaikan. Dan sekali lagi kami ingatkan supaya tidak ketinggalan info daripada Primago, silakan follow, subscribe semua akun-akun Primago, dan kalian boleh menanyakan apapun, misalnya di komentar ada yang mau nanya kegiatan di Gontor kalau belum jelas gimana, nanti ke Gontor bawa apa aja, insya Allah akan kita jawab dan kita bahas. Dan kemudian ini juga ada satu lagi informasi penting, yaitu kita akan mengadakan IMLA competition ya, seluruh Indonesia bahkan dunia. Jadi IMLA competition yang akan diadakan oleh Primago Bimbel Masuk Gontor ini, insya Allah kita akan menyiapkan hadiah totalnya jutaan rupiah, karena memang ini akan diikuti oleh seluruh calon-calon pelajar, santriwan maupun santriwati ya, seluruh Indonesia bahkan dunia. Ini kalian semua boleh ikutan di mana saja dan dari mana saja, baik kalian yang sudah ikut Primago ataupun baru ketemu Primago juga tidak masalah. Jadi semuanya boleh ikutan. Nah, ntar ada babak penyisihannya, semifinal sampai dengan babak final. Nah, ini seru ini. Maka nanti kalian jangan sampai ketinggalan. Yang pertama, kalian bisa mengasah kemampuan kalian. Kira-kira saya sudah sejauh mana ya IMLA-nya. Jadi masalah hadiah itu belakangan. Yang penting kalian ikut dulu. Barangkali kalian sudah meningkat kemampuannya, bisa masuk babak ke final. Alhamdulillah. Dan makanya kita berikan apresiasi yang sangat besar bagi yang ingin berlatih sungguh-sungguh ya, khususnya di IMLA ini. Insya Allah bila tidak ada perubahan jadwal, ini kita jadwalkan di bulan Maret awal pekan pertama di Jumat, Sabtu, dan Ahad. Jadi untuk workshop IMLA ini kita masih ada minggu depan satu lagi, yaitu IMLA level 3. Adapun untuk level 2 sudah dicukupkan sampai saat ini. Ya, ini saya baca-baca daripada kolom chat, banyak sekali yang menanyakan mengenai kegiatan di Gontor, bangun pagi jam berapa. Ya, memang ini kalau mau ingin tahu kegiatan Gontor, bisa lihat di YouTube, dicari, itu banyak sekali video-videonya. Tapi kalau ingin merasakan langsung bagaimana kegiatan Gontor, jadi biar nanti di Gontor kalian tidak kaget ya, bisa ngikuti kegiatan 24 jam, bangun jam berapa, tidur jam berapa. Nah, itu kalian bisa ikut nanti di Primago Camp ya. Yang Putri ini sudah mulai berjalan di bulan Februari. Nanti Putra kita ngadakan lagi Primago Camp 14 sampai dengan 21 Maret. Itu buat yang Putra. Yang belajarnya online juga boleh ikutan, HP-nya boleh dibawa. Dan Ramadan kita juga akan mengadakan Ramadan Camp. Jadi kalian nginep nanti di kampus Primago, ya belajar ngajinya ditingkatkan lagi, IMLA-nya, berhitungnya, bahasa Indonesia, dan kemampuan kalian untuk mengikuti jadwal kegiatan pondok selama 24 jam, kita mulai latihan di situ. Ustadz, saya belum bisa nyuci baju sendiri. Nggak apa-apa, bisa belajar. Ustadz, saya belum bisa makan sendiri. Ada nggak ya yang belum bisa makan sendiri, masih disuapin? Insya Allah udah bisa semua ya. Nah, Ustadz, saya belum bisa merapikan pakaian. Nggak apa-apa, nanti bisa belajar. Insya Allah di Primago Camp akan kita berikan semua tips-tips dan trik-trik supaya kalian bisa menjalani kegiatan di pondok itu dengan lancar ya. Jangan sampai nanti di pondok bingung, aduh habis ini ngapain ya, padahal sudah ada jadwalnya. Sholat itu jam berapa, bangun jam berapa. Dan yang paling penting ya, ingat kalian ke Gontor tidak sendiri. Kalian bersama yang Putra, bersama 3.000 sampai 4.000 calon pelajar dari seluruh Indonesia bahkan dunia. Nah, maka jangan sampai ketika nyampe di sana hanya diam-diam saja ya, belajar bersosialisasi, belajar ngobrol, belajar nanya. Temennya ini banyak ya, jangan sampai udah sampai sana bingung, merasa sendiri dan akhirnya tidak betah. Nah, ini tentu yang tidak kita inginkan ya. Dan mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
Ya, ini masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Nanti boleh kalau memang ada yang kurang jelas, kita ada grup untuk konsultasi Primago ya. Nanti Bapak Ibunya boleh ikutan di grup itu. Kita lanjutkan kembali tanya jawab di situ. Karena di sini ada banyak sekali chat-chat yang muncul. Tentu tidak bisa, mohon maaf, tidak bisa kita jawab semua satu persatu ya, karena keterbatasan waktu. Jadi ini silakan pertanyaannya disimpan, nanti bisa ditanyakan di grup konsultasi Primago. Ya, baik, alhamdulillah sampai detik ini ternyata ada sampai 230 partisipan masih bertahan. Luar biasa, sangat semangat sekali. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan pada workshop Imla Primago level 2 kali ini bisa dipahami, bisa dicermati, dan bermanfaat sehingga meningkatkan kemampuan kalian khususnya untuk belajar persiapan ujian masuk Gontor. Baik, sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita berdoa. Allahumma anfa'lana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Amin. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.